Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel pribadi saya yakni Nur Wahid. Yang pastinya channel ini akan sangat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua yang ingin mempelajari tentang pemrograman. Khususnya pada kali ini saya akan membahas tentang basis data pada modul keempat. Bagi kalian yang penasaran tentang modul-modul sebelumnya, silahkan cek di bagian atas atau mungkin kolom deskripsi ya. So, sebelum melihat video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe hingga video ini sangat bermanfaat bagi seluruh kalian semua. Dan check it out. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya membahas modul keempat dari basis data, yakni terkait tentang data definition language atau yang biasa disingkat yang dikenal dengan DDL. So, kita lanjut saja. Di sini ada tugas pendahuluan yang mungkin kalian bisa kerjakan di rumah masing-masing dan kalian ulas, kalian ya menambah materi sedikit-sedikit lah ya. Kemudian saya lanjut. Di sini ada tujuan dari modul ini sendiri, yakni yang pertama, diharapkan nanti kalian mampu memahami tentang terkait instalasi MySQL, dan berikutnya dapat memahami tentang dasar-dasar MySQL, serta yang terakhir, kalian mampu memahami dan menggunakan perintah-perintah DDL dari MySQL. Kita lanjut pada bagian dasar teori. Yang pertama terdapat tentang MySQL itu sendiri. Definisinya adalah suatu perangkat lunak database, relasi, atau Relational Database Management System atau RDBMS. Seperti halnya tentang Oracle, Postgres, MS SQL, dan lain-lain sebagainya. MySQL sendiri dibangun, didistribusikan, dan didukung oleh MySQL AB. Nah, MySQL AB sendiri merupakan perusahaan komersial yang dibiayai oleh pengembang MySQL. MySQL AB itu menyebut produknya sebagai database open source terpopuler di dunia yang bisa digunakan oleh platform web dan baik untuk kategori open source manapun pada umumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat tipe data. Data yang terdapat dalam sebuah tabel berupa file yang berisi nilai dari data tersebut. Nilai data dalam file memiliki tipe sendiri-sendiri. Nah, MySQL sendiri mengenalkan beberapa tipe data file, yaitu yang pertama terdapat tipe data numerik, di mana tipe data numerik itu dibedakan dalam dua macam kelompok, yaitu integer dan floating point. Integer digunakan untuk data bilangan bulat, sedangkan floating point digunakan untuk bilangan desimal. Oke, kita lanjut. Tipe data string. Nah, sedangkan floating point, sebelum saya lanjut ke tipe data string, floating point adalah tipe data numerik yang digunakan untuk desimal seperti yang dikatakan ini tadi ya. Kita lanjut ke tipe data string. Tipe data string adalah rangkaian karakter, kumpulan beberapa karakter. Nah, tipe-tipe data yang termasuk dalam tipe data string dapat dilihat dalam tabel di sini. Nah, di sini ada tabel berupa tipe data dan kisaran nilai atau kisaran maksimal karakternya. Jadi yang pertama ada char, itu maksimalnya 1 sampai 255 karakter. Yang kedua ada varchar atau variable karakter, yang kisaran nilainya 1 hingga 255 karakter. Dan kemudian ada tiny text yang kisarannya sekitar 1 sampai 255 karakter. Berikutnya ada text, yakni kisaran sekitar 1 sampai 65.535 karakter. Kemudian ada medium text, yaitu ini kisarannya. Kemudian ada long text, dan ini kisaran karakternya. Kita lanjut ke tipe data ketiga, yakni tipe data char dan varchar. Nah, tipe data char dan varchar pada prinsipnya sama, namun
ada beberapa sih perbedaan di antara keduanya nih. Nah, perbedaannya hanya terletak pada jumlah memori yang dibutuhkan untuk penyimpanan database-nya gitu. Jadi memori yang dibutuhkan untuk tipe data char itu bersifat statis. Besarnya bergantung pada berapa jumlah karakter yang ditetapkan pada saat file tersebut dideklarasikan. Jadi, untuk tipe data char itu bersifat statis dan bergantung saat file itu dideklarasikan seperti itu. Kita lanjut ya ke tipe data tanggal atau date. Untuk tanggal dan jam, tersedia tipe-tipe data file berupa datetime, date, timestamp, time, dan year. Nah, masing-masing tipe ini mempunyai kisaran nilai tertentu. MySQL akan memberikan peringatan kesalahan atau error apabila tanggal atau waktu yang dimaksudkan salah. Jadi ini berupa tanggal, seperti tanggal, waktu, tahun, dan lain-lain sebagainya. Nah, MySQL ini akan memberi peringatan jika terdapat error terdapat dalam tanggal dan waktu yang kalian masukkan itu salah. Seperti itu ya. Kita lanjut ke teori selanjutnya, yakni ada operator MySQL. Nah, MySQL mendukung penggunaan operator-operator dan fungsi-fungsi. Di antaranya yang pertama, fungsi operator aritmatika. Seperti fungsi matematika, di sini saya katakan seperti ini, tambah kurang kali bagi serta modulo atau modulus, mod tanda kurung. Nah, operator ini melibatkan tipe data bilangan numerik dan tanggal menggunakan ekspresi aritmatika seperti itu. Kemudian lanjut ke operator berikutnya, ada operator perbandingan. Suatu ekspresi yang dapat digunakan causal where dan mempunyai sintaks sebagai berikut. Where x ini operator value. Tabel 5 menunjukkan operator pembanding pada MySQL. Jadi tabel ini merupakan tabel dari operator pembanding itu sendiri dalam MySQL. Ada sama dengan ini, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan ini. Tidak sama dengannya akan seperti ini. Lanjut, ada operator logika. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai variabel yang bertipe boolean. Nah, ini merupakan tabel dari operator logika. Ada AND, OR, dan NOT. Dan atau tidak, seperti itu. Kita lanjut operator karakter. Operator ini digunakan untuk membentuk pencarian string yang sesuai dengan nilai yang menyantumkan pada kondisi. Kondisi pencarian ini dapat berisi karakter ataupun string. Seperti itu. Nah, simbol khususnya ada ini berdasarkan tabel. Untuk persen, simbol persen ini untuk sembarang karakter berapapun jumlahnya, seperti itu. Kemudian untuk minus ini sembarang satu karakter. Dan untuk kurung siku itu sembarang karakter yang terletak dalam kurung siku, seperti itu. Lanjut, ada operator-operator lain yang digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada dalam sebuah list tanda kurung dan dapat juga untuk menampilkan baris berdasarkan suatu jangkauan range nilai. Ada dua simbol, yakni ada in dan between, ada dalam dan di antara, seperti itu. Kemudian ada fungsi agregat. Fungsi agregat atau kadang-kala disebut dengan fungsi grup atau fungsi ringkasan adalah fungsi yang disediakan oleh SQL untuk menghasilkan sebuah nilai berdasarkan sejumlah data. Fungsi ini adalah suatu kumpulan instruksi yang menghasilkan sebuah nilai jika dipanggil. Nah, fungsi ini juga digunakan pada data numerik, tipe data numerik ya, untuk menghitung nilai baik rata-rata dan jumlah dari sekumpulan data maupun pencarian jumlah baris dalam tabel. Nah, ini adalah contohnya untuk fungsi agregat seperti count, sum, average, max, min. Count untuk menghitung jumlah baris, sum untuk menjumlahkan data-data numerik, average menghitung rata-rata suatu field, max untuk menghitung nilai maksimum, dan min untuk menghitung nilai minimum pada suatu field. Nah, selanjutnya ke inti masalah, yakni adalah DDL atau Data Definition Language. Definisinya merupakan suatu kelompok perintah yang berfungsi untuk
mendefinisikan atribut-atribut database. Table, atribut atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel, atau mungkin bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data serta objek database itu sendiri. Nah, selanjutnya struktur database atau basis data yang menggambarkan skema basis data secara keseluruhan serta didesain dengan bahasa khusus yang disebut dengan DDL atau Data Definition Language. Dengan bahasa inilah kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menemukan struktur penyimpanan tabel baru, membuat tabel, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang termasuk dalam kelompok DDL ini diantaranya adalah ini. Ada create, ada alter, dan drop. Nah, fungsi ketiga ini berbeda. Fungsi create itu untuk menciptakan tabel maupun indeks baru. Dan untuk alter adalah untuk mengubah struktur tabel, dan drop adalah untuk menghapus tabel ataupun indeks. Nah, yang pertama ada create. Instalasi sistem manajemen database pada komputer memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola banyak database independen. Nah, ini untuk membuat sebuah database baru. Jadi kita ketikkan pada sebuah CMD dan create database, nama databasenya yang ingin kalian buat apa. Terus jangan lupa kasih titik koma. Kemudian lanjut ke use. Perintah use itu untuk menentukan database yang ingin bekerja dengan Anda dalam DBMS. Nah, setelah kita meng-create, kita gunakan database tersebut dengan use database kalian yang sudah kalian buat di sini. Jangan lupa titik koma. Kemudian ada alter. Setelah membuat database, mungkin kan ingin memodifikasi suatu struktur itu ya. Nah, itu kalian menggunakan alter ini. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Ada perintah drop. Perintah drop adalah menghapus. Oke. Jadi jika semisal nanti ada suatu objek yang sekiranya kita pikir tidak perlu dan ingin menghapus, maka kalian bisa menggunakan perintah drop di sini. Misal kalian ingin menghapus database-nya, maka drop database nama database kalian. Seperti itu. Berikutnya ada constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Nah, MySQL sendiri menyediakan beberapa tipe constraint nih. Ada beberapa, yang pertama ada not null atau tidak kosong. Jadi nantinya definisinya itu suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai nol. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primary key atau primary key otomatis tidak boleh null. Nah, ini maksudnya suatu tabel nanti jika kalian definisikan dengan not null, maka nanti nilainya tidak boleh kosong seperti itu. Lanjutnya ada unique. Nah, unique sendiri mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Artinya antara satu data dengan data yang lainnya itu namanya tidak boleh sama. Misal alamat email, primary key yang lain itu tidak boleh sama seperti itu. Kita lanjut ada primary key. Constant primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Jadi dia layaknya primary key yang ada pada IRD dan model relasional sudah kita bahas beberapa modul lalu ya. Selanjutnya ada forensic key. Nah, forensic key ini didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga memiliki atau juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Bisa dipakai untuk menghubungkan antara dua tabel. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada pelaksanaannya. Ini ada IRD-nya dan di sini relasi dari tabel IRD di sini model relasionalnya. Dan di sini kalian praktikum menggunakan SAM. Sebentar, saya akan membuka SAM terlebih dahulu. Nah, untuk poin 1 dan poin 2, silakan kalian instalasi bagi yang belum menginstalasi SAM. Dan ini untuk direktori MySQL-nya, bisa kalian baca sendiri. Dan saya akan langsung ke poin ketiga, menjalankan MySQL. Di sini, nah, kalian klik start pada Apache dan MySQL. Kemudian, klik Windows R. Kemudian, Windows R pada keyboard kalian ya. Kemudian, klik ketikan CMD, kemudian OK. CMD di sini adalah command prompt. Nah, setelah ini, kalian bisa ketikkan nih. Ini, nah,
bisa langsung angkat ini. Jika yang error, maka akan seperti ini. Ini akan keluar dari sisi dari user ini, maka akan menuju ke CD folder CD-nya, directory CD-nya. Maka kita langsung ketikkan cd smtp mysql bin mysql root. Nah, jika kalian berhasil, maka akan muncul seperti ini. Welcome to the MariaDB monitor. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian error, bisa kalian menggunakan simbol yang ini. Ini dalam SEM ya. Alangkah baiknya kalian menggunakan ini ya dulu. Jika kalian yang pertama di sini menggunakan ini error, kalian bisa menggunakan alternatif dari saya, ini seperti ini caranya. Oke. Nah, di sini barulah kalian create, membuat sebuah database baru. Nah, di sini ini sudah, nah di sini sudah ya. Kemudian kita membuat database, misal universitas. Karena saya kemarin sudah membuat create database, saya buat database yang baru. Sebuah universitas, bentar. Oh iya, kurang database-nya. Create database universitas 2 titik koma. Nah, jika di sini ada respon oke, maka udah terbentuk database kalian. Langsung kalian use universitas. Saya menggunakan database yang saya buat di beberapa hari yang lalu, seperti ini, use universitas. Maka langsung database change dengan universitas di sini ya. Bergantung dari nama. Jika di sini saya menggunakan use universitas 2, maka di sini universitas 2. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya untuk membuat tabel, itu create tabel, nama tabel, terus nilainya seperti ini. Oke. Ini contohnya ya. Saya kasih contoh mata kuliah aja deh. Nah, karena di sini kan mahasiswa, saya ingin membuat mata kuliah. Create tabel mata kuliah. Ketikkan primary key-nya terlebih dahulu, ID kan, ID matkul. Nah, kemudian tipe datanya apa, apakah integer atau varchar atau char dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan menggunakan varchar dengan 5. Kuantitasnya kalian kasih. Kemudian karena ini primary key, maka kalian bisa menggunakan langsung menambahkan primary key di sini. Primary key. Kemudian kasih not null, koma. Kemudian matkulnya. Saya kasih varchar dengan 20. Saya kasih not null. Karena primary key di sini sudah terbentuk. Kemudian jadwal. Misal ya, di sini saya kasih terus tutup. Sebentar, error. Sebentar, saya cek terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah buat sini create tabel mata kuliah dengan ID matkulnya varchar 5, primary key not null. Kemudian ada matkul varchar not null seperti ini. Nah, ini untuk membuat tabel mata kuliah. Jika kalian ingin membuat tabel yang lain, silahkan. Seperti ini, coba kalian buat nih struktur database dari mahasiswa, mata kuliah, dan mengambil. Seperti ini contohnya, menggunakan CMD atau yang lain. Nah, di sini saya mencontohkan sebagai CMD.
Kemudian saya akan mencontohkan dengan menggunakan MySQL sendiri. Oke, jangan klik ini, kemudian admin. Sebentar. Nah, di sini muncul PHP MyAdmin. Oke, kemudian di sini tadi kalau ingin melihat tabel yang udah kalian bentuk, bisa kalian lihat di sini di database-nya. Ini untuk universitas yang sudah saya buat beberapa hari yang lalu. Ada mata mahasiswa, mata kuliah, dan mata kuliah. Di sini udah kita buat tadi ya. Nah, di sini ada tabel mata kuliahnya. Nah, kolomnya akan jadi seperti ini. Jika kita klik. Nah, akan muncul ID matkul jadwal seperti ini. Nah, untuk membuat tabel dari PHP MyAdmin, kalian bisa menggunakan ini Universitas 2 ya, yang belum ada kolomnya. Kalian klik database-nya, kemudian create table, namanya misal mahasiswa. Mahasiswa isinya NIM, nama, alamat, nomor telepon. Ada 4 kolom, kita langsung go. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita ketikkan per kolomnya. Semisal yang pertama saya ketik NIM, nama, kemudian alamat, telepon, nomor telepon. Nah, ini tipe datanya bisa kalian pilih di sini. Untuk NIM kita pakai varchar, untuk nama kita pakai varchar, untuk alamat kita juga pakai teks karena panjang nanti. Untuk nomor telepon mungkin bisa varchar. Ya. Nah, ini lengthnya. Nilai per ininya nanti. Saya kasih 12. Misal panjang. Kemudian NIM. Untuk nama bisa kasih 35. Ini ya kasih 50 lah. Kemudian nomor telepon saya kasih 12 karena sewajarnya nomor telepon Indonesia. Kemudian default di sini kalian pilih not null atau gimana nih. Kalau tidak maka di sini aja. Kalau not null biarkan kalian isi non seperti ini. Oke. Kemudian kolesin tidak perlu di sini. Kemudian lanjut. Nah, null index. Di sini kita ketikkan sebagai primary key di bagian NIM dan lainnya tidak usah ditambahkan. Oke, cukup di sini karena ini hanya primary key. Go. Oke. Sudah, dan saya rasa cukup. Kemudian kalian langsung bisa save. Kita tunggu. Dan nanti akan muncul seperti ini. Ini primary key dan atribut yang lain. Di sini bisa kalian drop, bisa dihapus, bisa di change dan lain sebagainya atau more. Nah, di sini. Nah, mungkin sampai di sini, tapi sebelumnya ada tugas bagi kalian nih. Nih, coba. Oke. Setelah mungkin video ini sudah berakhir,
saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.